Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bobby. Di sini kita akan sharing tentang telenursing. Adalah merupakan tantangan bagi kita bagaimana kita bisa bertahan dalam pandemi bagi perawat dan tetap kita bisa memberikan pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan telenursing ini, oke? Lanjut, kita akan langsung kepada pelajaran telenursing. Dalam slide kita sudah melihat new normal, kita dihadapkan bahwa new normal bahwa kita ke suatu hal yang baru yang penting dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu adalah hal-hal penting pada pasien tidak menular atau pasien di mana yang menjadi tetap aman dalam menghadapi kondisi. Jangan sampai dia terkena COVID. Kita lihat bahwa produktif tidak lepas dari harus tetap menjaga protokol kesehatan dan physical distancing. Bahkan ada panduan umum yang dijalankan. Nah, kita lihat yang tidak menular di era new normal, pemerintah sudah mengatur tentang jenis puskesmas dikeluarkan untuk 19 bahwa tindakan pencegahan tetap harus dilakukan, kunjungan rumah, temu, penjadwalan. Nah, di poin kedua yaitu adalah pencegahan atau risiko penyakit tidak menular yang harus dilakukan, yaitu berupa edukasi sama pada rokok ya. Tadi sudah tentang penyakit kronis, sekarang pada lansia, yaitu banyak pasien lansia yang mendapatkan kronis. Karena di sini adalah penanganan lansia, kita juga sudah diatur Pak Ibu adalah kawan kesehatan, dilakukan dengan kunjungan rumah, fisik, dan menggunakan prinsip kemudian untuk sambil lansia ditunda menjaga dari jarak. Kemudian yang ketiga adalah memantau kemudian dapat dilakukan sama bagi pasien yang lansia dan digital test yang membutuhkan pengobatan panjang, dan jangan sampai pandemi COVID. Yang keempat adalah promosi kesehatan harus dilakukan karena menurut surat edaran Menteri tidak ada pengaturannya. Kita akan lihat fakta yang ada untuk tidak menular. Dalam hal ini ada lihat tanpa COVID, penyakit ginjal ataupun penyakit ginjal kronis tinggi sebenarnya. Itu menjadi data bagi kita bahwa kita harus berpikir bagaimana cara memberikan pelayanan kesehatan. Bagaimana masyarakat atau pasien ini mendapatkan haknya untuk pelayanan kesehatan. Ini data dari Riskesdas tahun 2000. Kita lihat dari sisi umur bahwa banyak penyakit ginjal ini juga pada usia mulai dari 55 sampai 75 tahun. Dan kita lihat di kelompok positif COVID banyak di umur 46 atas. Nah, ini menjadi satu landasan bagi kita untuk kita semangat untuk belajar tentang telenursing sebagai salah satu teknik atau cara metode solusi untuk mengatasi penyakit kronis dalam pengobatan atau perawatan jarak jauh. Kita lihat dengan fakta dan fenomena ya, bahwa semuanya kita harus mencari bagaimana peran perawat untuk mengatasi atau jadi tantangan bagi perawat untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana kita bisa memberikan
layanan kesehatan tanpa bertatap muka seperti ini. Kita bisa memberikan pendidikan tanpa harus kita bertemu dengan Bapak Ibu. Pemerintah juga sangat mendukung melalui kebijakan seperti edaran nomor Heptado 020 itu tentang telehealth yang kita substitusikan menjadi telenursing. Contohnya adalah apa? Aplikasi Halodoc atau di Google Health, gitu ya. Nah, gimana kita jangan ketinggalan sebagai seorang perawat memberikan layanan perawatannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mungkinkah nggak kita melakukan askep atau perawatan dari jarak jauh? Ini ada peluang dari 2009 sampai 2011, yaitu kecenderungan lebih peningkatan dari gadget atau sosial media masyarakat. Ini adalah peluang bagi kita dan juga perawat untuk berpikir kita jadi suatu area dalam pelayanan kesehatan. Kita lihat juga di sini melakukan telemedicine yang beberapa pelayanannya berupa anamnesa, pemeriksaan fisik, pemberian anjuran nasihat, penegakan diagnosis, pelaksanaan dan pengobatan pasien, bahkan resep obat yang akan diserahkan kepada apotek bisa dilakukan menggunakan telemedicine. Kita juga lihat kebijakan Permenkes pasal 1 angkatan 1 tentang penyelenggaraan. Kita masuk ke dalam konsep telenursing. Untuk telenursing, bahwa telenursing itu merupakan bagian dari telehealth. Kita akan lihat apa itu telehealth. Dari definisi telehealth, medicine adalah penggunaan informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi untuk mendukung perawatan kesehatan klinis jarak jauh, pendidikan terkait kesehatan dan profesional kesehatan masyarakat dan administrasi kesehatan. Pada intinya adalah bagaimana kita mengintegrasikan dan mengimplementasikan perawatan, komputer, dan ilmu pengetahuan menjadi satu bagian layanan yang kita bisa berikan kepada praktek perawatan. Telenursing dilakukan dengan cara pengiriman, manajemen, koordinasi perawatan, dan layanan diberikan kepada individu melalui teknologi dalam domain perawatan. Kita lihat sudah berkembang sendiri. Kita lihat dari tahun 1176 sudah berkembang. Nah, yaitu dalam menggunakan telepon sebenarnya. Nah, di sini adalah merupakan hasil systematic review dan riset. Ternyata telenursing itu bisa sebagai alat utama untuk memberikan kualitas hidup, seperti kepuasan pasien, coping pasien, terus juga pengurangan kecemasan, terus meningkatkan manajemen diri, yang ujung-ujungnya pada kualitas hidup pasien. Telenursing yang sudah ada tahun 2008 sampai 2011, dukungan virtual itu bisa mendukung 56%. Contohnya dalam menggunakan web, video yang kita hubungkan pada pasien melalui Zoom mungkin seperti yang melakukan evaluasi dan pengkajian pada pasien ataupun melalui formulir. Atau juga kita bisa menelpon pasien yaitu yang mendukung 26%. So kita contohnya dalam menggunakan telepon atau video finder untuk mengingatkan bagi pengirim. Kita bisa menggunakan audio untuk kita menerima sehingga kita bisa saling berkomunikasi dengan pasien. Ini telenursing kita bisa lihat salah satu telenursing bisa dipakai yaitu menggunakan remote monitoring atau pemantauan jarak jauh untuk pasien di rumah. Jadi perawat bisa memonitor pasien jarak jauh berkaitan dengan pemeriksaan psikologis, fisiologis pasien, kecemasan pasien. Kita bisa kirimkan itu data-data tersebut ke perawat dan kita bisa melakukan monitor perawatan baik tekanan darah, glukosa darah, respirasi.
Yang kedua adalah menggunakan telerancing interaktif, yang itu lebih ada komunikasi lagi. Selain itu kita bisa melakukan percakapan pada pasien, baik itu melalui telepon atau komunikasi online dengan menggunakan riwayat tes fisik, penilaian psikiatri atau evaluasi diagnosis. Ini sebagai contoh, ini menggunakan telepon, jadi pasien bisa disambungkan dan itu berinteraksi, berdialog. Pasien menanyakan apa yang harus dilakukan, makanan yang boleh, tidak boleh, ataupun aktivitas yang boleh dilakukan. Ini bisa lebih menjadi enak karena pasien bisa konsultasikan kesehatannya di rumah tanpa harus datang ke rumah sakit. Dan juga bisa menyimpan dan meneruskan telemedicine itu dapat diinput tanpa kita harus menginventaris beberapa dokumen kesehatan. Kita bisa cukup butuh satu komputer yang, ataupun kita sekarang ada cloud yang kita simpan beberapa tera. Nah, layar gambar juga bisa membantu kita untuk bisa mengirimkan kepada perawat tentang kondisi pasien saat ini. Nah, untuk metode kita bisa point to point, atau kita bisa melalui web, jaringan, telepon, juga menggunakan Zoom tadi. Nah, keuntungan penggunaan telenursing ini bagi pasien dan kesehatan meningkat, lebih ekonomis, pasien tidak perlu datang jauh-jauh ke rumah sakit, juga menghemat waktu, ada lagi mereka harus cuti karena ada keluarga, bantu pasien keluarga berpartisipasi dan mengurangi hari rawatan. Perawat juga lebih efektif, efisien dalam memberikan layanan kesehatan. Rumah sakit juga bisa meningkatkan performanya melalui telenursing, juga bisa menjangkau lebih banyak lagi layanan pada masyarakat. Oh iya, ini adalah merupakan juga peluang riset untuk pengembangan telenursing lebih baik pada masyarakat. Selain dari keuntungan, ada juga kerugian. Salah satu kerugiannya adalah tidak ada interaksi langsung, tatap muka, kita sulit untuk bina hubungan saling percaya langsung pada tatap muka, dan juga mungkin ada sarana jaringan, internet masih kurang dalam segi infrastruktur, jadi menjadi kendala tersendiri. Terus juga adalah meningkatkan risiko pada pasien. Fungsi dan tanggung jawab yaitu adalah memberikan pasien persetujuan, atau disebut kita juga sebagai informed consent. Kita juga bisa lakukan melalui dari telenursing tadi, kita kirimkan melalui sign tangan, terus menginformasi pilihan peran perawat dalam telenursing. Kita harus bisa memastikan dokumen yang tepat dan akurat dalam format elektronik. Terus juga lakukan hanya kegiatan sesuai dengan kompetensi dan wewenang. Jadi tidak semua yang kita bisa kerjakan sesuai dengan bidang kita saja. Dan kita harus memberikan obat pada pasien. Pastikan privasi, karena kita tahu bahwa internet terbongkar, bisa diretas, maka kita harus menjaga keamanan informasi pasien sebagai isu kesehatan. Nah, juga keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan untuk perawat telenursing, yaitu pertama, perawat harus memberikan keterampilan, yaitu adalah perawat harus keterampilan dalam memberikan layanan perawatan melalui teknologi dan memahami keterbatasannya. Perawat juga harus memiliki pengetahuan tentang operasi sistem, tentang coding mungkin dibutuhkan, jadi bisa mengembangkan dan memperbaiki salah, memiliki pengetahuan bagaimana menghubungkan semua parameter kesehatan di daerah terpencil dan parameter kesehatannya seperti itu. Itulah yang harus dituntut oleh seorang perawat. Tantangan pemanfaatan telenursing. Di satu sisi ada kemudahan, di sisi juga ada tantangan yang harus dihadapi. Pertama adalah kondisi klien. Studi membuktikan bahwa komunikasi yang tidak memadai menyebabkan kesalahan, tidak ada referensi visual interaksi, dan sulit memahami komunikasi non-verbal klien. Jadi bisa mispersepsi ya klien. Jadi memang harus kita lihat ya, masalah kerahasiaan pasien, terus juga biaya angkat video, kuota internet,
kemampuan dari perawat sendiri dalam mengoperasikan dari alat. Masalah yang harus diperhatikan adalah tadi ya, infrastruktur harus ada juga hambatan yang perlu dilakukan menurut Amitek, yaitu perawat dikendalikan oleh media. Tapi jangan perlu takut, ini adalah bukan media, bukan seperti ini, dosen Anda bukan laptop, tetapi dosen saya adalah saya, tetapi kita menggunakan jarak jauh dalam pembelajaran. Sama juga dalam perawat itu bukan jadi robot, tetapi kita bisa berinteraksi melalui dari internet seperti telepon ataupun SMS pada umumnya. Masalah etik yang menjadi masalah penting juga, yaitu pada telemedicine, kerahasiaan pada hukum, kerahasiaan dan hukum, karena kita ada juga yang klinis dan non klinis. Kita harus menjaga, kita juga harus menjaga dari hubungan pasien para perawat, kita harus juga jalin agar tidak jauh. Yang ketiga adalah mengetahui kapan tugas perawat harus dilakukan pada pasien. Dengan aplikasi ini kita bisa lakukan persetujuan pasien untuk mengungkapkan informasi. Itu adalah hal yang penting. Nah, rekomendasi yang penting kita lakukan yaitu adalah bahwa perawat harus bisa melakukan support pada telenursing ini, karena ini dengan adanya pandemi ini pasti akan berkembang dengan besar, dan juga akan pengembangannya akan apalagi ini 4.0 kita. Ini salah satu dari aplikasi telehealth ya. Contohnya pada pasien hipertensi, kita bisa masuk ke dalam login pada pasien. Kita bisa kerjasama dengan IT, kita memberikan item katakan mulai dari pendaftaran akun. Nah, kita lihat tampilan awal, kita bisa memberikan layanan baik itu intervensi edukasi, video, atau bentuk gambar, kita bisa melakukan. Nah, ini adalah rekomendasi kesimpulan bahwa ini merupakan resiko tinggi, dan kita memberikan satu anjuran pada pasien yang penting dilakukan ketika pasien berjajar jauh di rumah. Oke, gimana Ibu dari presentasi tadi? Saya harap sudah ada gambaran ya tentang apa sih itu telehealth. Namun kalau belum, saya akan berikan satu lagi gambaran yang ada di luar negeri seperti apa sih penerapannya, contoh-contoh, karena biasanya kan luar negeri itu sudah teknologinya lebih 5 tahun daripada kita. Jadi kalau mereka sudah 5G, kita masih belum. Singapura saja yang kita dekat di sini sudah menerapkan 5G. Kapan Indonesia yang menerapkan 5G untuk menunjukkan infrastruktur untuk telenursing yang lebih bermutu. Oke, kita langsung saja pada video ini. Kita akan putar video ini. Lihat di sini orang yang sedikit dia bisa melaporkan kepada pesakitannya, dan kajian yang ditemui oleh perawat, dia bisa menjelaskan tentang pengkajian, juga tentang bagaimana dia bisa diberikan kesehatan, dan ini sudah berada di mana-mana ya, dan itu sudah wajar dilakukan oleh seluruh masyarakat, terutama di negara-negara maju. Nah, dengan cara website seperti ini kita bisa lihat, bisa melakukan pengkajian bahkan di jarak jauh, dan sangat menarik dilakukan. Tinggal kita bagaimana bisa mengajarkan pada orang-orang. Oke, termasuk COVID ini sebenarnya memberikan suatu bencana juga anugerah, karena kita benar-benar concern di sini untuk telenursing, untuk menghadapi pandemik di mana kita dituntut untuk tidak bisa saling bertemu. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjutkan diskusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.